Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Nicholas Gilang Podcast, NKC Podcast dan Musik. Dan kita kali ini bertemu di episode ketiga ya teman-teman. Dan kita kali ini akan membahas apa tuh yang namanya bahagia. Dengan judul Bahagia Kuis Sederhana. Gimana sih bahagia itu yang namanya bahagia itu kayak apa gitu. Dan tentunya selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman yang dimanapun berada yang mendengarkan podcast kali ini. Dan tentunya kita masih dalam masa pandemi gitu, dan ini mewajibkan kita juga untuk bekerja dari rumah. Dan tentunya buat teman-teman yang sekarang bekerja dari rumah, kuliah, dan juga apapun yang teman-teman kerjakan itu sekarang itu memang gak terbatas, kita gak bisa ketemu untuk teman-teman kita di kuliah dan lain sebagainya. Ya, dan tentunya kita melihat banyak banget teman-teman, dan hari-hari ini tuh memang masa-masanya gitu ya, banyak orang yang kayak bingung mau ngapain karena juga banyak banget tugas mungkin di rumah, pusing, dan teman-teman gak bisa dolan mungkin di kancane gitu, reso refreshing, reso ketemu yangi gitu. Dan kita akan bahas itu semua teman-teman di podcast yang ke episode ketiga kali ini. Bahagia itu sederhana. Apa sih bahagia itu? Dan terkadang memang bahagia itu sederhana itu gitu. Dan bisa kita lihat juga teman-teman, memang sebenarnya ada banyak sekali hal kecil di sekeliling kita yang terkadang kurang kita syukuri, kurang kita perhatikan, dan sebenarnya secara tidak langsung itu membuat kita bahagia teman-teman. Dan misalnya dengan kue mangan enak, ngombe seger, turu angler, kuotamu kebak gitu. Kadang hal kuwi sing gawe adewe iki bahagia. Kaya misale bahagia nyawang dek walau saka kaduan kuwi termasuk bahagia. Nah, dan kadang hal-hal kecil seperti ini yang membuat kita bahagia. Dan juga misalnya kita bisa berkumpul dengan teman-teman, kumpul di konco-koncomu, dan itu juga merupakan hal yang membahagiakan gitu. Dan itu ada banyak teman-teman kalian yang dolani gue istilahnya ngejak dolan bareng, dan itu merupakan suatu hal yang menyenangkan juga ya. Nah, dan terkadang bahagia itu simbol itu teman-teman. Dan yang namanya bahagia itu bukan dari luar, dari hal-hal yang mungkin terkesannya jarang kita temui, dan kita bisa menemukan kebahagiaan itu di dalam diri kita sendiri. Dan pernah nggak sih kalian ngerasa kok uripku ki koyo rapatek nyenengke karo sing liyane itu. Mungkin teman-teman bisa pernah berpikir seperti itu ya, kok kelihatannya dia bahagia banget ya hidupnya, dan tampangnya dia kok bahagia sekali dengan hidupnya yang misalnya semua serba terpenuhi, tercukupi. Dan tapi tunggu dulu guys, teman-teman juga harus bisa survive gitu. Kalian bisa bahagia gitu. Dan bahagia itu milik kalian gitu, tanpa harus memandang kebahagiaan dari orang lain. Mungkin gue pernah nyawang wong lewat sing lagi goncengan biyangi gitu, gue pas lagi goncengan bi konco-koncomu, itu ya termasuk bahagia tuh. Itu merupakan hal yang bahagia juga teman-teman. Kita bisa bermain dengan teman-teman kita, itu merupakan hal sesimpel itu gitu.
Nah, kita bisa bahagia walaupun kita misalnya nggak punya pasangan, tapi kita punya teman yang banyak gitu. Dan ada pilihan juga di dalam hidup teman-teman juga, bahwa misalnya pengen lulus dulu, pengen bagian kedua orang tua kalian dulu, dan itu memang sebuah pilihan yang membahagiakan itu buat teman-teman semuanya. Abino Grande yang pun bisa bahagia, ya kan? Dan kita juga bisa bahagia walaupun gue ditinggal mantanmu biwong liya ya. Walaupun gue iso nyawang dhek kok kaduan, aseme dhek iki juga termasuk kebahagiaan dewe. Nah, itu merupakan kebahagiaan yang bisa kita rasakan. Sesimpel itu teman-teman sebenarnya. Dan juga dari sini kita juga sadar gitu bahwa ternyata kita juga bisa bahagia dengan diri kita sendiri, teman-teman. Nah, pernah nggak sih teman-teman juga pas di jalan gitu tiba-tiba teman-teman ketemu tonggomu ya sing mbok luro iki ora ngerti gitu. Dan itu tonggo teparomu sing mbok sapa ning dalan, "Ya Mas, tapi dia gak minggu." Dan kita dengan spontannya, oh iya mungkin dia mikirkan yang lain. Ada yang dewi ning dalan. Nah, itu juga merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri yang sebenarnya simpel sih, tapi kita menikmati itu. Nah, kadang nek tonggomu sing mbok bel din ya, tapi orang gagasan yang dalan. Tapi teman-teman juga memaklumi, wah mungkin dia yang mikir liane, kita nggak tahu juga. Nah, dan dari sini pun ada hal-hal yang membuat kita bahagia gitu. Dan apalagi ketika kita lagi nongkrong misalnya lagi teman-teman sama teman-teman kalian dan ada teman yang traktir jasane kue, dan itu seneng sih. Karena apa ya, di traktir dibayar pas makan itu sebuah kebahagiaan tersendiri gitu. Dan kita juga bisa nyaman dengan hal itu merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri. Dan kadang aku juga berpikir teman-teman bahwa kebahagiaan itu juga memang nggak melulu kita temukan di dalam hal-hal yang wah misalnya, tapi lewat hal-hal kecil sederhana pun kita juga bisa bahagia gitu. Bagaimanapun keadaan teman-teman semuanya dan dengan latar keluarga teman-teman yang bagaimana, tetapi ketika kalian bisa survive dan menemukan kebahagiaan kalian sendiri, nah itulah kebahagiaan teman-teman gitu. Dan kebahagiaan itu porsi kalian dengan banyak teman-teman yang lain pun juga beda gitu. Misalnya ada mereka yang menganggap bahwa oh yang bahagia ki aku ki kudu duwe yang misalnya. Nah itu nggak seperti itu juga gitu, karena ada beberapa orang juga yang memang itu memang sebuah pilihan hidup mereka, dia tetap single gitu. Itu memang sebuah pilihan dari kehidupan mereka itu. Wah aku tak milih pacaran sih misalnya, nunggu aku lulus, dan itu sebuah pilihan. Oh dengan aku misalnya gak pacaran dulu, aku bisa bermain dengan teman-temanku, wah aku juga bisa bahagia di sana. Nah itu memang sebuah pilihan dari setiap orang teman-teman. Dan bahagia itu memang nggak bisa kita bandingin dengan orang-orang yang lainnya gitu. Nggak melulu teman-teman bahagia itu harus dengan pacaran dan lain sebagainya, tapi dengan teman-teman bisa berkarya misalnya, itu merupakan sebuah bagian tersendiri juga. Ini jenenge wong yang yangan gitu ya, seperti itu. Memang juga banyak lika-likunya teman-teman.
Mungkin teman-teman juga bisa berpikir juga, jenis wong jajan mesti ya nek adune gitu kan, nggak melulu soal bahagia gitu. Tapi ya itu memang sebuah pilihan dari banyak orang. Mungkin dia menemukan kebahagiaan di situ, it's okay, itu memang sebuah hal yang nggak salah juga. Tapi teman-teman walaupun sing seperti sing waktu iki wong pacaran misalnya, teman-teman juga bisa survive untuk hal yang lain, untuk kebahagiaan kalian sendiri gitu. Nah, misalnya dengan teman-teman bisa berbisnis, teman-teman bisa survive, berkarya, itu merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri. Toh soal jodoh ki serah bakal nyanti-nyanti. Misalnya soal jodoh itu nggak akan kemana. Yang penting kalau memang sudah waktunya kita siap dan memang ketemu orang yang cocok, ya it's okay, teman-teman jalanin aja, nggak apa-apa gitu. Tapi memang ada banyak banget hal ya yang kita temukan di sekeliling kita selain itu tadi. Hal-hal simpel misalnya yang nggak begitu muluk-muluk tapi itu bisa membuat kita bahagia gitu. Dan semua seperti itu tadi, kalau memang dengan latar belakang keluarga teman-teman yang bagaimanapun, kalau teman-teman bisa menjaga hubungan yang baik dengan teman-teman kalian yang lain, itu juga merupakan hal yang bahagia gitu. Terus juga misal ada orang yang sudah menjalin sebuah hubungan yang udah mesti juga kayak suka dukanya itu, banyak suka dukanya, nggak melulu juga apapun yang dia rasakan, apapun yang dia lewati, ya kalau memang dibuat senang, dibuat bahagia, ya rasanya ya senang gitu. Memang hidup seperti itu teman-teman. Jadi tidak memandang teman-teman dari latar belakangnya apa, teman-teman orangnya yang seperti apa, bagaimana, dan tapi ketika teman-teman bisa menikmati hidup teman-teman semuanya, itu merupakan sebuah hal yang bahagia. Dan bahagian setiap orang juga beda-beda, seperti yang sudah aku sampaikan tadi teman-teman. Dan kita juga nggak bisa memaksa diri kita sendiri untuk misal sama seperti orang lain juga, karena kita juga punya ciri khas, kita punya keinginan sendiri juga. Dan kalau misal keinginan kita ingin sama kayak orang lain, itu juga nggak bisa. Kita bisa survive dengan apa yang kita miliki itu sendiri gitu. Kita bisa survive dengan apa yang kita bisa gitu. Mungkin buat teman-teman yang punya hobi lukis, musik, dan juga punya hobi jualan, hobi nikung ngancane, ojo, jangan seperti itu. Ojo nikung ngancane ya. Misalnya teman-teman punya hobi sepak bola, dan apa yang sudah aku sebutin tadi teman-teman, penting ojo sing nikung ngancane, ojo. Dan teman-teman bisa survive dengan hobi kalian tadi teman-teman. Dan teman-teman juga bisa bahagia dengan apa yang kalian lakukan gitu, nggak melulu harus sama gitu. Karena yang sudah seperti yang aku sampaikan tadi, kita punya porsi yang berbeda dalam setiap diri kita. Nek kowe bahagia karo dhek, ya wis dilakoni wae. Nek bahagiamu sementara iki dhewean dengan kowe iso berkarya, ya wis, itu memang sebuah pilihan gitu.
nek kowe iso nyawang ngeseme dhek saka kadohan dan kowe iso gawe kowe bahagia, yo wis oke kan. Kita juga bisa, memang simpel itu sih bahagia gitu. Dan memang apalagi di situasi yang seperti sekarang teman-teman, memang kita nggak bisa survive, kita nggak bisa, bukan nggak bisa survive, tapi kita memang ruang gerak kita terbatas gitu di masa-masa sekarang, di pandemi COVID kali ini. Memang banyak juga ya orang-orang di luar sana yang mungkin dia dalam pekerjaannya pun juga sepi, dalam jobnya sepi juga, dalam jualan mereka juga nggak seperti biasanya. Dan tapi ketika kita bersyukur gitu, bisa memetik apa yang menjadi pelajaran dari situasi kali ini, mungkin kita juga bisa berpikir positif teman-teman, bahwa dari pandemi COVID kali ini ada banyak hal yang bisa kita ambil gitu. Toh memang mungkin ini menjadi sebuah awal untuk kebaikan bagi kita umat manusia, untuk bisa melihat apa yang potensi dan juga jati diri kita sebagai manusia. Mungkin bisa lebih menjaga alam, lebih bisa rukun lagi antar sesama, dan itu memang sebuah awal kita bisa bergotong royong teman-teman gitu, untuk bisa menyelesaikan ini terkait corona ini. Dan juga kita memang juga harus berjuang bersama, dan supaya kita juga bisa bahagia setelahnya karena bisa menyelesaikan dan melewati masa sulit ini. Dan kita bisa bahagia di tengah situasi yang seperti ini teman-teman. Dan bisa bahagia misal di rumah kadang lagi video call mbiyangmu, iso lewat kaduan sik aja ketemu, video call mbi kanca-kancamu, teman-temanmu, penting aja video call mbi mantanmu, kok malah kowe panas hati ya. Ya itu memang sebuah kebahagiaan teman-teman yang bisa kita lakukan di situasi sekarang itu. Dan teman-teman juga nggak melulu di rumah aja, teman-teman bisa olahraga, entah lari keliling komplek, bisa melayu ngubengi komplekmu ya toh, ketemu tonggo teparo. Itu sebuah kebahagiaan yang simpel gitu. Dengan kalian berolahraga, dengan kalian bisa menjaga fisik kalian dan melihat pemandangan sekitar, misalnya teman-teman lari di pinggir jalan ketemu mantan ya toh, biangnya sing anyar, waduh, itu juga bisa bahagia. Dia ngesemi kue, oh dia luwih bahagia nek mbi wong liya, kita juga bisa bahagia seperti itu. Gue dia semi dia ya toh, nyangati marai sejuk ya toh, marai adem, dan itu juga merupakan sebuah hal yang bahagia gitu. Dan dengan teman-teman bisa tadi hal-hal kecil, olahraga, melihat pemandangan sekitar rumah kalian gitu. Itu juga merupakan hal yang kebahagiaan yang bisa kita lakukan sementara ini gitu. Dan apalagi yang bisa kita lakukan ya, misal dengan adanya COVID kali ini kita bisa berkumpul dengan keluarga kita gitu. Kita bisa lebih dekat dengan keluarga, kita lebih bisa berkomunikasi, bisa bercerita lebih banyak ketika kita di rumah gitu. Dan itu teman-teman,
lewat hal-hal yang kecil sesimpel itu kita bisa bahagia gitu. Dan bahagia itu enggak seperti yang kita pikirkan kita harus punya ini itu. Memang itu sebuah keinginan dan kita bisa mewujudkannya gitu. Tapi kita juga bisa bersyukur atas apa yang ada sekarang itu. Saiki kowe duwe apa? Dan kowe juga harus bersyukur, kowe kudu bisa bersyukur gitu. Karena dengan kita bisa mensyukuri hal-hal kecil itu, kita juga hidup ini kita bahagia gitu teman-teman. Kita nggak melulu kita membandingkan juga dengan kehidupan orang lain, dan ketika kita mensyukuri apa yang ada, yang kita miliki sekarang gitu. Nah, dan bahagia gue simple ya, seperti itu memang teman-teman. Dan di tengah wabah COVID kali ini ya kita juga harus bersabar gitu. Kita juga harus bisa bersabar, kita harus yo akeh iso mbungahke awakmu dhewe gitu. Kita bisa melakukan hal-hal bahagia itu lewat hal-hal kecil gitu. Bahagia ki sing duwe ya kowe gitu, yang menciptakan kowe. Bahagia itu yang menciptakan kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita juga bergantung dengan orang lain. Kita melihat kok orang lain itu kok dek kok lebih bahagia ya, mungkin juga belum tentu gitu, belum tentu juga. Karena apa? Kita bisa bahagia dengan apa yang kita ciptakan gitu. Dan ternyata bahagia sesimpel itu teman-teman, lewat hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, apapun itu. Dan ya bahagia itu milik kita gitu, yang menciptakan kita gitu teman-teman. Dan bahagia kuwi ora iso ditawar gitu. Jadi bahagia kuwi iso mbok ciptake gitu. Bahagia bisa kalian lakukan, bisa teman-teman sama teman-teman kalian gitu. Lewat hal kecil itu tadi. Jadi kebahagiaan itu kita yang bikin, kita yang buat. Nah, ngomong-ngomong soal ya memang kita juga bisa terinspirasi juga lewat kebahagiaan banyak orang. Entah dia melakukan hal-hal yang membuat dia bahagia, kita bisa juga termotivasi, kita bisa melihat apa yang dia lakukan supaya dia terlihat bahagia gitu. Dan tentunya ketika menengok dengan tema kali ini, bahagia itu sederhana, dan ini merupakan hal yang dekat dengan kita ya. Senang, gawe hati seneng kuwi iso mbok gawe dhewe gitu. Dan nggak melulu kita dari orang lain gitu. Jadi dari perbincangan kali ini, bahagia kuwi sederhana, bahagia kuwi iso mbok temokke saka hal-hal simple yang sekitarmu, bisa teman-teman temukan lewat hal-hal yang ya sederhana ini gitu. Misal kita bisa berkumpul dengan keluarga kita bisa mempunyai teman-teman yang baik, kita punya teman-teman yang menghargai kita punya
sebuah komunikasi yang baik dengan sesama, tangga kita dan lain sebagainya. Kita bisa makan yang enak, minum yang enak, tidur yang nyenyak gitu. Itu merupakan sebuah hal-hal kecil yang bisa membuat kita bahagia. Mergo kabeh kuwi bahagia sing sederhana gitu. Aja melulu nangisi mantanmu sing medhotne kowe ya to. Wis yo iso golek sing liyane gitu. Kowe iso golek liyane. Teman juga bisa mencari yang lain gitu. So banyak orang di luar sana yang masih bisa menghargai perjuanganmu gitu. Ci iso menghargai perjuanganmu gitu. So tentunya bahagia itu milik kalian semua teman-teman, dan bahagia itu bisa kalian ciptakan sendiri. Bahagia itu milik kalian yang bersyukur lewat hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana yang bisa kita temukan di dalam kehidupan kita, di situasi yang sekeliling kita gitu. Tentunya kebahagiaan setiap orang itu juga berbeda. Kita bisa melihat orang lain bahagia gitu. Kita bisa melihat dia, oh sawangane dia senang menyenang kemen uripe gitu. Nah, ya belum tentu juga, karena kita juga nggak tahu dia bahagia atau tidak dalam kehidupannya. Mungkin dia punya masalah pribadi dengan yang lainnya, dengan keluarga yang lainnya. Ya memang itu semua adalah sebuah hal yang tersingkap gitu. Kita juga nggak tahu dia bahagia atau enggak dengan kehidupannya sekarang. Mungkin dia kelihatan bahagia, punya hal-hal yang belum kita punya, misalnya di luar sana kelihatannya dia bahagia banget. So itu semua belum tentu teman-teman, karena tentunya kita punya kebahagiaan masing-masing ya dalam kehidupan kita ya kan. Kita juga tergantung dengan kehidupan orang lain. Kita bisa melihat dia bahagia, oh pasti dia hidupnya bahagia, itu memang juga belum tentu, karena kebahagiaan adalah milik diri kita sendiri ketika kita bisa menciptakan kebahagiaan tersebut. Dan bahagia adalah ketika kita bisa melakukan hal-hal tersebut dengan perasaan senang, perasaan bersyukur, dan dengan dari situlah kita juga bisa merasakan kebahagiaan. Bukan tergantung dari kebahagiaan orang lain, kita bisa melihat dia bahagia, belum tentu. So dan kebahagiaan adalah memang bisa kita temukan di dalam hal-hal yang kecil teman-teman. Ya lewat hal-hal sederhana kita bisa menemukan kebahagiaan itu. Dan kebahagiaan adalah kalian yang menciptakan, kalian yang membuat. Dan so buat teman-teman semuanya, selamat berbahagia dengan diri kalian. Ciptain kebahagiaan itu buat diri kalian, dan buat juga orang-orang lain juga bahagia dengan apa yang kalian lakukan. Dan bahagia aku sederhana, bahagia aku sederhana. Oke, berhak bahagia, mulu bahagia untuk uripmu. Dan so terima kasih buat teman-teman semuanya yang mendengarkan podcast episode ketiga kali ini, bahagia aku sederhana. So pesan dari buat teman-teman semuanya, tetap jaga kesehatan, tetap bersabar, kita bisa mengatasi yang sedang kita rasakan kali ini. Kita bisa bahagia, kita menciptakan kebahagiaan itu buat diri kita sendiri. So terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah mendengarkan episode 3 kali ini, dan jangan lupa untuk juga tunggu episode-episode berikutnya tentunya dengan membahas hal-hal yang lebih asik lagi. So, terima kasih buat teman-teman sudah mendengarkan podcast episode 3 kali ini, dan sampai jumpa buat teman-teman semuanya, dan see you. Oke. Bye.